Oke, kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tadi sudah bikin sebuah video ya, cuman gagal. Sudah kita ini video kedua saya, take yang kedua, mungkin tidak lebih panjang dari yang pertama. Saya tadi bikin sekitar 20 menitan. Cuman suaranya tidak kerekam ya. Wah, itu luar biasa sekali. Oke, baik kawan-kawan semua. Ini kita belajar sedikit ya, coba tentang pembayaran transaksi internasional. Apa sih sebenarnya pembayaran transaksi internasional itu? Buat apa sih sebenarnya transaksi internasional itu, dan apa dampaknya sebenarnya buat perekonomian kita? Karena memang ini menjadi hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan, baik itu negara maupun juga masyarakat kita pada umumnya, gitu ya. Oke, kita mulai saja. Sebelum jauh ke sana, perlu diketahui kawan-kawan semua bahwa perdagangan internasional itu merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama dengan menggunakan skema apapun, gitu ya. Kesepakatan ini memang menjadi suatu hal yang penting di antara mereka, karena memang terkait dengan pembayaran, menggunakan metode apa pembayarannya, lalu pengirimannya menggunakan metode apa dia, ataukah darat, laut atau udara yang digunakan, gitu kan. Ini menjadi suatu hal yang penting. Tapi di sini perlu digarisbawahi bahwa yang ada di sana adalah penduduk suatu negara dengan negara lain. Nah, itu. Jadi katakan dia internasional, itu paling tidak kawan-kawan terjadi dua perdagangan itu antara suatu penduduk suatu negara maupun negara ya. Kita lihat saja langsung kepada slide selanjutnya. Ini tentang perdagangan dalam dan luar negeri. Apa sih bedanya dari dua hal ini? Sorry, apa ini? Ya, yang pertama adalah perdagangan dalam negeri tentu saja dalam satu wilayah negara, sedangkan perdagangan luar negeri menjangkau beberapa negara. Untuk perdagangan dalam negeri itu, walaupun kawan-kawan berdagang dari Jogja dengan Kalimantan yang ujung sana yang mendekati dengan Malaysia, itu masih dikatakan sebagai perdagangan dalam negeri. Sedangkan kawan-kawan ketika berdagang dengan Malaysia yang sebentar lagi walaupun perbatasan dengan Kalimantan, itu menggunakan perdagangan luar negeri, gitu ya. Cara pembayarannya untuk perdagangan dalam negeri biasanya menggunakan satu macam uang saja. Kalau di Indonesia tentu saja rupiah, sedangkan perdagangan luar negeri biasanya menggunakan berbagai macam uang valuta asing. Bisa juga menggunakan bank dan juga menggunakan valuta asing. Misalkan kita belanja kemana, ke luar negeri gitu ya. Pada saat ini kita membayar, misalkan beli di Shopee begitu ya, atau Tokopedia atau Bukalapak atau JDID atau yang sejenisnya lah, tapi barang dikirim dari luar negeri. Biasanya kan ada itu gambarnya itu, barang dikirim dari luar negeri. Nah, itu kita memang bayarnya pakai menggunakan uang rupiah begitu ya. Tapi yang diterima di sana sebagai sellernya, dia menerima dalam bentuk mata uangnya di sana, gitu ya. Lalu sistem distribusi, bagaimana sistem distribusinya? Kalau perdagangan dalam negeri biasanya sistem distribusinya langsung ya, tidak begitu ribet. Sedangkan perdagangan luar negeri sistem distribusinya tidak langsung. Sistem distribusi tidak langsung itu apa? Butuh waktu yang cukup lama untuk sampai ke tangan kita, gitu. Tidak bahasa simpelnya. Dan peraturan yang berlaku perdagangan dalam negeri menggunakan aturan suatu negara ya, sedangkan perdagangan luar negeri dia menggunakan aturan beberapa negara lah. Contoh misalkan di Indonesia untuk ekspor itu dia menggunakan aturan ekspor ya, ada pajaknya, ada apa segala macam untuk ekspor. Lalu untuk impor kita juga ada bea cukainya, gitu ya, biaya masuk ke suatu negara. Nah, itu juga satu negara dengan negara yang lain pasti memiliki peraturan yang berbeda, gitu ya. Dan tingkat persaingan untuk perdagangan dalam negeri dia relatif tidak begitu ketat ya, bukan tidak begitu ketat, tapi kompetisi mereka hanya berada di dalam negeri. Sedangkan yang lagi satu, perdagangan luar negeri, mereka melawan seluruh dunia begitu. Sebagai contoh misalkan Coca-Cola, Pepsi dan Big Cola, yang mereka jual adalah sama-sama minuman bersoda berkola itulah ya. Nah, tapi Pepsi hengkang dari Indonesia dan dia kalah bersaing dengan Coca-Cola dan Big Cola itu, gitu ya. Dan sudah tidak ada di Indonesia. Kalau tidak salah mobil itu apa ya, Datsun atau Chevrolet gitu keluar di Indonesia, tidak mampu bersaing dengan yang lainnya, gitu.
Dan untuk perdagangan luar negeri terkait biaya angkutan dia lebih murah karena dalam satu negara begitu. Untuk perdagangan luar negeri dia lebih mahal karena jangkauannya bisa beberapa negara dan bisa jauh lebih lama. Namun tidak dipungkiri bahwa kayak Shopee dan lain sebagainya itu saya pernah dapat ongkirnya gratis, bahkan hanya bayar 2.000 pun dari Cina pernah gitu. Nah itu berarti dia yang tapi tetap menanggung, yang menanggung adalah perusahaan tersebut begitu. Oke, kita next. Kok gitu? Next. Nah, ini adalah dampak positif dari perdagangan internasional. Nah, itu adalah mempererat persahabatan antar bangsa, menambah kemakmuran suatu negara, menambah kesempatan kerja, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi salah satu sumber pemasukan kas negara ya dari pajak dan bea cukai tadi, pajak keluar untuk ekspor, bea cukai untuk masuk, untuk menciptakan efisiensi dan spesialisasi dari suatu negara begitu kan, dan memungkinkan konsumsi yang lebih luas bagi seluruh penduduk di suatu negara gitu. Nah, tapi jangan lupa di sini juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah bisa jadi terjadi ketergantungan tuh antara suatu negara dengan negara lain. Contoh misalkan minyak mentah yang diekspor oleh Arab Saudi begitu, atau paling tidak minyak itu ya negara-negara OPEC itu yang mensuplai seluruh minyak di dunia gitu ya. Ketika salah satu kesulitan atau pasokannya menurun, harga minyak dunia menjadi meningkat. Ketika suplainya banyak, maka harga minyak dunia cenderung stabil. Nah, itu menjadi sebuah ketergantungan negara-negara lain. Padahal hanya beberapa negara yang berserikat, itu negara-negara OPEC itu tadi. Nah, tapi seluruh negara yang masih menggunakan bahan bakar minyak sebagai bahan bakar kendaraannya ikut terpengaruh gitu ya. Lalu adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional. Kawan-kawan bisa lihat deh kartel itu. Kawan-kawan coba lihat kartel, apa itu kartel dan sebagainya. Nah, itu perdagangan tidak sehat, itu contohnya seperti itu. Lalu adalah banyaknya industri kecil yang kurang mampu bersaing dan gulung tikar gitu. Lalu adanya pula konsumsi masyarakat yang meniru konsumsi negara yang lebih maju, karena memang konsumsinya suatu negara itu nanti akan dipengaruhi oleh itu. Contoh misalkan ketika kawan-kawan mencari barang itu sekarang melihat apa yang sedang tren di negara-negara lain. Contoh misalkan yang sedang tren adalah sekarang tuh apa ya, baju-baju yang mirip orang-orang Korea gitu lah ya, atau mungkin apalah ya, saya nggak begitu ngerti, tapi yang perempuan biasanya menggunakan apalah masker apa aloe vera apa gitu. Nah, itu mengikuti yang ada di luar dunia sekarang, tapi itu pola konsumsi kita juga akhirnya ikut-ikut begitu di sana. Nah, itu. Lalu yang selanjutnya adalah terjadinya kekurangan tabungan masyarakat untuk investasi. Ya, setelah kita melihat banyak negara maju itu, orang-orang di negara maju itu kok kelihatannya bagus, wajahnya mulus-mulus ketika menggunakan suatu krim apa begitu, kita jadi ikut, konsumsi kita naik segala macam, kita menjadi kekurangan tabungan untuk tabungan, menabung dan berinvestasi. Nah, adanya juga selanjutnya adalah penjajahan ekonomi dari negara yang lebih maju. Nah, contoh yang sekarang kita rasakan deh, gitu ya. Dulu kita pernah kekurangan beras, gitu ya. Kita kekurangan beras dan ada yang melimpahan beras, begitu kan. Di sisi lain kita nggak punya juga duit, begitu kan. Jadi kita akhirnya di Indonesia meminjam uang untuk beli beras. Nah, seperti itu. Nah, uangnya yang kita bayar ke siapa? Ke negara-negara yang lain, begitu kan. Jadi ada yang lebih maju yang mampu berproduksi lebih banyak, akan terjadi hal itu. Nah, yang terakhir adalah neraca perdagangan dan pembayaran. Kalau neraca perdagangan dan neraca pembayaran kita itu positif sih, surplus baik-baik aja. Tapi kalau misalkan dia defisit, antara ekspor lebih banyak impor daripada ekspor kita, sehingga membuat neraca perdagangan negatif, nah itu bisa menjadi beban yang berat bagi negara kita. Nah, ini adalah yang terakhir ya tentang sistem perdagangan internasional. Itu ada cash ya, bayar langsung, ada uang, ada barang gitu, itu bisa. Ada juga open account ya. Open account itu adalah sistem pembayaran
di mana seorang importir itu belum mau membayar sebelum barang itu diterima atau paling tidak sebelum barang itu dikapalkan, ya. Lalu ada selanjutnya itu commercial bills, exchange atau bills ya, trade bills adalah surat yang ditulis oleh penjual berisi perintah bayar kepada pembeli gitu ya. Contohnya kawan-kawan kalau mau beli apalah Pak Min Klaten apa habis setelah macam dapat nota itu untuk bayar, nah ya itu mendapatkan seperti itu surat perintah bayar gitu. Dan ini surat perintah macam ini itu semacam wesel yang nanti bisa akan ditandatangani ya, sudah ada suratnya itu ditandatangani orang, dan komersial billnya ini bisa dijual oleh pemiliknya itu untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh misalkan kawan-kawan beli kawan-kawan sebagai eksportir ya, kita mengekspor bawang dari Indonesia diekspor ke Cina, kita menerbitkan commercial bills of exchange ini, kita terbitkan lalu kasih ke sana, mereka tanda tangani, oke sudah dapat, saya pegang commercial bill ini bisa kita pegang menunggu barang sampai dan mereka bayar, atau ini bisa kita jual, commercial bill ini kita bisa jual, kita jual ke orang, lu mau nggak bayar commercial bill ini, harganya lebih murah, misalkan yang tertera di sana adalah 100 juta US dollar, bayar saya 990 US dollar misalkan. Tadi saya bilang apa sih? 1 juta US dollar, ya anggaplah 990.000 US dollar. Mau nggak Anda bayar? Oke, Anda punya selisih 10 US dollar untuk nanti ketika barang itu sampai dan dibayar. Nanti ini dibayar ke Anda. Itu oke, boleh gitu. Misalkan seperti itu, kita dapat 990 US dollar pada saat ini, dan dia yang memegang komersial bill itu akan mendapatkan 1 juta US dollar pada saat barang itu dibayar oleh kita. Ini adalah commercial of exchange itu. Dan selanjutnya adalah letter of credit atau surat kredit. Ini adalah pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir itu menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri gitu ya. Pokoknya intinya barang sudah kita masukkan, sudah kita kirim, dokumen kita dapat, segala macam kita dapat, kita bisa langsung mencairkan gitu. Berbeda dengan yang open account tadi. Kalau open account nunggu barangnya sampai, kalau ini nggak, lebih cepat dia gitu ya. Dan yang lain adalah private compensation ya. Ini adalah pembayaran internasional yang dilakukan oleh importir dengan melakukan kompensasi penuh atau sebagian utang piutang. Pembayaran dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini memberikan kompensasi ya kepada mereka, bisa bayarnya dengan utang piutang lebih lama atau memberikan kompensasi itu misalkan saya bayar cash 1 juta, tapi kalau saya utang piutang nanti saya bayar 1 juta 100.000. Nah seperti itu kira-kira. Jadi ada kompensasi tambahan yang diberikan kepada eksportir kalau dia merubah cara pembayaran tidak cash begitu ya. Oke, itu mungkin video kali ini ya. Silakan dipelajari lagi nanti lebih dalam terkait hal ini. Saya ada tugas buat kawan-kawan semua untuk membuat sebuah mini riset ya, mini riset saja, tidak sampai riset yang mendalam, tapi mini riset saja. Kawan-kawan sudah mempelajari tentang metodologi penelitian begitu ya, bagaimana cara membuat riset yang baik. Buatlah sebuah mini riset yang sederhana terkait dengan ekonomi internasional. Kawan-kawan bisa menggunakan perdagangan ini, neraca pembayaran, atau mungkin keadaan ekonomi global sekarang, masa pandemi dan lain sebagainya. Silahkan saja buat mini riset itu sekitar 10 hingga 15 halaman dan tolong dikumpulkan pada saat UAS. Nah, ini dibuat secara berkelompok. Ya, berkelompok 3 sampai 4 orang lah satu kelompok. Silahkan tentukan sendiri. Silahkan buat sendiri, dibagi sendiri. Nanti saya hanya tinggal menunggu tugas itu dikumpulkan pada saat UAS gitu ya. Terima kasih, saya rasa cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.